mengapa kita harus menulis. Di sini yang pertama ada menyampaikan ide atau gagasan. Itu yang pertama kali. Kenapa sih kita harus menulis? Nah, teman-teman sekalian, dalam menyampaikan ide atau gagasan, tidak semua orang bisa lancar dalam berucap atau berbicara, karena mungkin keahlian seseorang memang lebih banyak dalam hal menulis daripada dalam penyampaian materi. Nah, daripada kita menyimpan ide atau gagasan itu di dalam pikiran, rasanya percuma ya kalau disimpan sampai mengkristal gitu, tidak dibagikan atau berbagi ide atau gagasan lewat orang lain, ataupun tulisan itu bisa juga dipublikasikan melalui media massa seperti blog, website, surat kabar, atau bahkan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, Quora, dan sebagainya ya. Mungkin akan dibaca oleh orang lain dan mungkin lebih bermanfaat daripada kita simpan di dalam pikiran dan tidak kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, mungkin mengapa kita harus menulis? Dengan menulis kita bisa berkomunikasi dengan cara selain berbicara. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan, tidak semua orang itu akan nyaman menyampaikan sesuatu kepada orang lain melalui berbicara langsung. Kadang ada orang yang merasa canggung, khawatir, segan, atau bahkan malu karena perasaan itu hingga membuat seseorang enggan untuk berbicara secara langsung. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya dengan menulis. Dengan menulis, kita bisa menyusun kata demi kata menjadi lebih menarik sebelum disampaikan kepada orang lain. Jadi bisa menyampaikan pesan kepada penerima atau pembacanya. Ya, seperti itu. Kemudian dengan menulis, kita bisa menambah pemasukan atau mencari kejayaan. Ini kalau kita sudah levelnya sudah tinggi ya. Jadi tulisan-tulisan kita laku di pasaran, kemudian mungkin menjadi buku dijual, buku indie dijual, kemudian bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, atau bahkan dari buku-buku tersebut bisa dijadikan film seperti Asma Nadia atau penulis-penulis yang lainnya. Nah, itu bisa menambah pemasukan ya. Ini sebagai contoh saja penulis-penulis yang saya sebutkan tadi. Ada Asma Nadia, Bidadari Surga, kemudian Surga yang Tak Dirindukan. Ya, kemudian ada J.S. Khairan dalam novelnya Bukan Sarjana Kertas. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengapa kita harus menulis? Mengenali diri sendiri atau sebagai bentuk terapi, karena dengan menulis bisa memberikan penilaian kepada diri sendiri tanpa mendengar komentar dari orang lain, sehingga kita merasa lebih dekat dengan diri sendiri. Kita bisa menggambarkan kondisi kita lewat rangkaian kata, entah itu posisi kita dalam keadaan yang sedih, bahagia, kecewa, marah, terluka, ataupun sedang merasakan kerinduan ya. Maka dengan cara menulis berbagai keresahan atau bahkan kedukaan yang mendalam yang membuat manusia kadang menjadi gelap gulita. Kemudian daripada kita juga menceritakan hal tersebut ke orang lain, mungkin tidak akan menjadikan solusi terbaik ya. Kadang malah menambah masalah. Jadi masalah itu menjadi lebih besar daripada masalah yang sebelumnya kita lalui. Mendingan lebih bagus kita tuliskan dalam sebuah bentuk tulisan, dalam bentuk karya. Kalau sudah banyak mungkin bisa kita bukukan. Nah, itu sebagai terapi diri kita sendiri. Menulis bisa menjadi sarana terapi yang tepat. Kita bebas menuangkan apapun yang sedang dirasakan melalui tulisannya. Sebagai contoh, dari buku
almarhum B.J. Habibie misalnya. Beliau mengungkapkan duka mendalamnya karena kehilangan istri tercintanya melalui sebuah tulisan buku yang berjudul Habibie dan Ainun, yang ditulis dalam keadaan beliau yang sedang merasakan kesedihan teramat dalam yang mungkin tidak bisa dilukiskan ya. Setelah itu menyalurkannya lewat tulisan. Keadaan beliau menjadi lebih baik dan semakin sehat saat itu. Next. Next, Kak. Ya. Teman-teman sekalian, sekaligus perkenalan ya, kenapa saya taruh di tengah-tengah penyampaian materi saya, penyampaian sharing saya, karena memang saya membuat materi ini berdasarkan, jadi saya harus menyampaikannya juga dengan 5W1H, ya. Belum, Kak. Ya, sebelumnya dulu. Nah, nama saya Dewi Istiqomah, saya lulusan Fakultas Ekonomi, bukan dari Fakultas Ilmu Perpustakaan juga, saya hanya seorang praktisi yang mencoba menggali lebih dalam tentang hobi menulis saya, kemudian alhamdulillah ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah yang memberikan saya ruang, sehingga saya bisa menjalankan hobi saya ini sebagai profesi yang terbaik yang saya geluti saat ini. Dan saya, dengan hobi saya ini saya bisa kadang menjadi MC, moderator, atau alhamdulillah kadang pemateri juga seperti sekarang saat ini juga karena berkat menulis juga. Oke, kemudian beberapa binaan siswa saya juga sudah menerbitkan buku antologi. Tidak hanya siswa ya, kemarin sempat Ibu Bapak Wali siswa itu kami bina, kami dampingi dalam hal kepenulisan, dan alhamdulillah terbit buku antologi wali siswa saat pandemi. Itu seperti itu. Next. Jadi monggo teman-teman tidak bingung, tidak usah berkecil hati. Iya, caranya menulis harus bagaimana, dimulai dari mana, itu tidak usah. Pokoknya diniati, kalau memang menulis, ayo tulis aja apa yang ada di dalam pikiran. Panjangan-panjangan bisa dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Nah, teman-teman sekalian, ini kegiatan sehari-hari saya yang utama dan pertama yang wajib adalah sebagai seorang pustakawan di SMP Muhammadiyah 10 di Jakarta, dan alhamdulillah berkat kegiatan literasi saya diberikan jam mengajar sendiri dalam kelas literasi oleh Ibu Kepala Sekolah ya, Ibu Esti Priantini, SSN PDBI. Beliau mengamanahkan kepada saya sebuah kelas literasi, di mana kelas literasi itu berisi program-program kegiatan literasi dari pembiasaan, pengembangan sampai pembelajaran. Ya, ini Ibu Bapak kegiatan saya sehari-hari. Kemudian yang kedua, di sekolah saya juga ada literasi filantropi kalau kami menyebutnya, itu literasi berbagi sedekah satu hari satu keping. Nah, dari hal itu kemudian saya diminta menjadi Ketua Lazismu Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah di SMP Muhammadiyah 10 di Jakarta. Kemudian yang ketiga, karena saya ada jam tambahan di media centernya sekolah, nah, saya menjadi penulis web sekolah di situ, penulis setiap kegiatan sekolah harus diberitakan di web sekolah ataupun di web-web di luar. Nah, Bapak Ibu nanti kalau slow bisa mengunjungi di web di smpmu10jakarta.sca.id. Nah, di situ ada beberapa kegiatan sekolah, hanya itu saya yang pegang, Ibu Bapak sama teman-teman Ibu Bapak guru bahasa Indonesia. Kemudian kalau di organisasi eksternal, saya aktif di MPK Aisyah, Majelis Pendidikan Kader, Pembinaan Kader. Kemudian ada CWC, Forum Lingkar Pena. Jadi di Creative Writing Class, Forum Lingkar Pena, Kota Yogyakarta. Di perpustakaan, itu juga ada saya sebagai wakil ketua, alhamdulillah diamanai oleh teman-teman untuk
menjadi wakil ketua Himpusma, Himpunan Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Next, teman-teman. Next, Kak. Lanjut ya. Nah, terakhir saya akan menyampaikan tentang kapan menulis. Nah, teman-teman bisa mulai, kita mulai yang paling ringan dulu. Ini sesuai pengalaman saya, kita mulai yang paling ringan dulu, seperti web sekolah tadi. Ya, setiap ada kegiatan sekolah atau kegiatan organisasi, silahkan ditulis menjadi sebuah berita. Kirimkan di web-web sekolah. Ya, di web sekolah pasti ada bagian tersendiri ya untuk pemberitaan tentang kegiatan sekolah. Nah, kirimlah ke situ biar bisa di-share, nanti bisa terbaca oleh orang lain. Nah, itu salah satu salah satu tempat yang sudah disediakan, dan eman-eman kalau kita tidak pakai wadah tersebut, media tersebut ya teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, di saat event lomba. Seperti halnya kemarin saya mengikuti Pustaka Tunggal Librarian EIC Competition ya. Belum lama ini dengan Kak Hobibul Umam, saya ini sebenarnya tidak sengaja kemarin karena membaca story dari teman, story pustakawan dari teman yang lewat di beranda saya. Kemudian saya lihat, saya baca, dan saya iseng untuk mengikuti lomba tersebut karena kaitannya dengan perpustakaan. Nah, saya banget pikir saya seperti itu ya. Kemudian kan dibiayai dengan biaya sekolah. Kemudian saya mengikuti lomba tersebut. Saya bikin essay, saya cerita tentang bagaimana cara meningkatkan budaya baca, menghidupkan kembali perpustakaan sekolah melalui kegiatan literasi. Nah, isinya saya boleh spill ya di sini ya teman-teman. Dari isi yang saya buat itu, saya fokus pada kegiatan literasi. Jadi perpustakaan tetapi fokus pada program kegiatan literasi, di mana kita sebagai seorang pustakawan, ini latar belakangnya, kita sebagai seorang pustakawan, sebagai garda terdepan ya di sekolah itu, punya hak wajib sepenuhnya untuk mengelola kegiatan literasi. Kemudian yang kedua, latar belakangnya kenapa saya mengambil tema tersebut, karena perpustakaan tidak hanya berada pada program layanan pinjam meminjam atau sirkulasi saja, karena perpustakaan punya ruang-ruang yang lebih banyak yang berinovasi dan berkreasi untuk meningkatkan budaya baca, yaitu melalui kegiatan literasi sekolah. Nah, saat ini kegiatan literasi itu sudah move on dari literasi yang lama menjadi literasi yang baru ya teman-teman semuanya. Tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, tetapi juga sudah ke arah literasi digital, di mana perpustakaan pun sudah bisa menggunakan perpustakaan digital. Jadi kami ada namanya aplikasi Edu untuk di pustakanya di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Nah, seperti itu. Kemudian dari kegiatan tersebut, program-program perpustakaan tersebut kami bagi menjadi beberapa ruang. Ruang di sini hanya sebagai kata imajinasi saja ya, karena kami bisa menggunakan seluruh fasilitas di sekolah ini sebagai ruang kegiatan literasi kami. Seperti halnya ruang perpustakaan keliling ya, berada di halaman sekolah. Seperti itu kita kerjasama dengan Perpustakaan Kota Yogyakarta. Kemudian ada ruang literasi, ruang podcast ya. Podcast itu kita namakan Podlisa, podcast literasi Modasa. Nah, kemudian ada lagi ruang kepenulisan ya. Kami juga ada ruang
jurnalistik, ya. Kami juga membimbing siswa-siswi kami bekerja sama dengan Bernas News Digital Academy waktu itu. Kemudian kami memberikan kesempatan anak-anak untuk menulis di web sekolah kami. Kalau layak, kemudian kita tampilkan. Nah, kemudian ada juga ruang literasi reading challenge. Nah, ini untuk membangkitkan semangat anak-anak dalam hal membaca. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kapan menulis permintaan redaksi majalah literasi guru. Kalau saya ya, ini saya bercerita karena pengalaman saya ya. Kebetulan alhamdulillah saya juga masuk di redaksi majalah literasi guru di bawah bimbingan Bapak YB Margantoro. Beliau adalah wartawan legend ya, penulis juga dari Bernas ya, dari surat kabar Bernas. Kemudian saya dimasukkan di majalah literasi guru, di mana saya juga menjadi anggota redaksi. Jadi kalau ada event apa, saya ikut menampilkan tulisan saya di majalah literasi guru tersebut. Yang terakhir, tentunya sesuai kebutuhan atau keinginan. Nah, ini pasti saya selalu meluangkan ya di file khusus sendiri. Jadi saya lebih suka ke cerita fiksi. Jadi kalau saya punya lagi pengen nulis, saya nulis cerita fiksi. Nah, saya kasih di file sendiri seperti itu. Next.